Oke, halo semuanya. Eh, Kenalin aku Patris yang akan ngajarin materi basic Photoshop hari ini. Kenapa sih kok kalian tuh perlu buat belajar Photoshop juga meskipun ini kelasnya fotografi? Karena nanti kedepannya meskipun uh, kalian banyak pakai kamera DSLR, kalian juga perlu gitu editing. Kayak misalnya ada objek dalam foto yang mau kalian hapus atau kalian mau bikin manipulasi foto. Nah, itu perlu pakai Photoshop. Jadi di sini aku akan ajarin dulu basic tools-nya. Jadi tools-tools yang sering dipakai. Ini udah aku record, jadi buat teman-teman yang belum join bisa nonton. Oke, ini aku mulai dari amat sangat awal karena aku yakin nggak semua member udah pernah pakai Photoshop ya. Jadi aku mulai dari bikin file baru, caranya kayak gimana. Nah, untuk bikin file baru itu kalian bisa klik di kiri atas ini ada file, terus kalian klik aja new. Nah, oke. Setelah itu di sini akan muncul ada pilihan-pilihan ukuran. Seandainya Photoshop kalian tuh beda versi, nggak masalah, nggak usah khawatir. Intinya sama sebenarnya. Di sini ada preset details. Ini kalian bisa namain sama juga di versi Photoshop yang lain juga bisa ganti nama. Ini misalnya ini aku ganti nama jadi kelas prakerja. Terus di sini juga ada ukurannya. Kalian bisa masukin ukuran di sini. Ini ada apa? Lebar sama tinggi. Terus kalian bisa ubah satuannya. Nah, ini ada pixel, centimeter, milimeter, paling sering dipakai pixel sama ini ya. Ini yang ini ya. Point sama picas tuh kurang jarang dipakai. Nah, terus bisa juga kalian pilih ukuran yang udah tersedia gitu. Nggak perlu lagi nulis ini. Ini kan untuk custom ya. Kalau ukuran udah tersedia, kalian pilih aja di sini karena butuhnya apa. Ini ada kertas A3 di sini, ya kan? Ada A4. Atau kertas-kertas yang lain ada di ini bagian print. Nah, nih, ada A5, ada B5, terserah. Terus kalau web biasanya ukuran layar. Nah, ini ada 1920 kali 1080 ini biasanya buat kalau mau bikin halaman presentasi atau buat web, biasanya ini ukurannya. Nah, terus kita turun ada color mode. Di sini ada RGB, kalau diklik ini ada, bentar, ini kita ke custom. Kalau diklik ini ada nih, bitmap, grayscale, RGB, CMYK, sama lab color. Nah, kalau biasanya kita pakainya dua ini ya, RGB sama CMYK. Nah, bedanya apa sih? Ini penting banget buat teman-teman tahu. Kalau RGB itu berarti gambarnya untuk komputer aja, untuk layar aja. Tapi kalau CMYK itu untuk cetak, kebutuhan cetak. Nah, ini perlu diperhatiin karena kalau teman-teman bikin filenya RGB tapi dicetak, nanti hasil cetaknya jadi beda warnanya dan itu jelek, jadinya jelek. Nah, kita nggak mau hal itu kan. Jadi pastikan setting color mode-nya benar. Nah, ini aku RGB aja karena kan kita nggak mau cetak ya. Terus kita create. Bentar, ini loading. Nah, oke. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa lihat ada satu kertas kosong. Ini kanvas kita, tempat kita akan edit ya. Terus di sini ada kayak penggaris gitu nih. Kelihatan kan ya? Kelihatan kan mouse-nya gerak. Ini ada kayak penggaris, ruler. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa munculin pakai Ctrl R. Ini aku Ctrl R ya. Bisa ilangin lagi juga pakai Ctrl R. Nah, gitu. Oke. Terus di sini
di sebelah kanan ini, kanan bawah, teman-teman bisa lihat ada tulisan background. Terus ini background-nya kan masih di lock ya, jadi ini di unlock aja, diklik aja. Terus dia berubah jadi layer. Nah, layer itu apa sih sebenarnya? Layer ini tempat objek-objek kita berada gitu. Jadi misalnya ini aku tambah layer baru lagi. Nah, ini ada tempat kosong lagi nih. Kalau ini kena putih ini artinya layernya nggak kosong karena dia ada warna putihnya. Kalau ini benar-benar kosong, nggak ada apa-apanya. Kalau ditambahin something baru, nanti ini ada isinya gitu. Misalnya ini aku tambahin warna pakai paint bucket tool ya. Ini penting juga ini paint bucket tool, kelihatan kan ya. Kalau aku klik kanan, ini di sini ada paint bucket tool, terus sebelah kanannya ini ada tulisan G, itu shortcut-nya. Jadi kalau teman-teman press G di keyboard, dia langsung jadi paint bucket tool. Misalnya aku ganti, ini aku masukin warna di layer 1 nih, yang kosong. Aku klik, ini warnanya masih putih, ganti dulu, merah. Nah, dia nggak kosong lagi kan. Nah, tapi kenapa kok bagian putih yang tadi jadi nggak ada, jadi nggak kelihatan? Karena posisi layer 1 ini ada di atasnya layer 0. Seandainya aku tuker posisinya, ini aku tinggal taruh ke bawah aja. Nah, ganti kan warnanya. Gitu. Itu prinsipnya layer ya. Ini aku hapus dulu. Sejauh ini paham ya teman-teman ya? Kalau ada pertanyaan bisa lewat chat Zoom. Di Zoom ada fitur chat, bisa chat di situ. Oke. Terus, kalau sekarang kita mau belajar cara masukin gambar ke dalam kanvas ini. Caranya itu kita bisa klik file, terus ke ini, place. Klik aja place. Oke, di situ akan muncul folder ya. Terus kita tinggal masukin aja, klik aja yang mau gambar yang mau dimasukin. Nah, ini gambarnya masuk, ya kan? Kalau gambarnya udah kayak gini, teman-teman bisa klik enter. Nah, tadi itu tadi itu kan ada itu ya garisnya ya. Itu teman-teman kalau misalnya mau resize bisa resize. Gitu. Terus, oke, ini aku matiin dulu visibility-nya, ya kan? Ini ada mata nih, tandanya ini mau diumpetin atau dibikin visible lagi gitu. Ini aku umpetin dulu ya. Nah, sekarang kita mau cobain tools yang sering dipakai. Ini ada, kita mulai dari apa dulu ya? Ini deh, shape. Ini shape ya. Ini kalau aku klik kanan, muncul pilihan yang lain nih. Di sini ada rectangle tool, berarti dia bikin persegi. Kita langsung coba ya. Bisa pilih warna di sebelah sini, ya kan? Terus ini bisa pilih warna bordernya, pinggirannya. Katakanlah misalnya aku pilih warna hitam ya. Terus ini ada 7 px ini itu tebel pinggirannya. Katakanlah aku bikin 10. Terus ini aku bikin kotak persegi. Nah, ini lihat deh, ada bordernya hitam sama warnanya merah. Nah, pastikan waktu bikin bentuk ini dalam keadaan shape. Ya, baru muncul warnanya. Terus misalnya, ini aku gedein lagi ya, mungkin ini nggak terlalu kelihatan, aku bikin 40 deh. Tuh, jadi kelihatan kan? Warnanya bisa diganti juga, isinya, fill-nya, gitu. Nah, ini kan kotaknya ini nggak sama sisi kan. Jadi dia persegi panjang ya, tapi nggak terlalu panjang. Ya kan, ini kotak ini. Nah, caranya gimana kalau kita mau bikin persegi yang sisinya sama semua? Caranya hold shift aja, tekan shift, ini terus muncul nih ada plus, terus bikin aja bentuknya. Ini lihat, dia nggak gepeng-gepeng kan, persis
4 sama sisi. Gitu. Misalnya ini bordernya mau dihilangin bisa juga, tinggal klik ini. Nah, gitu. Oke, terus ini aku hapus aja. Terus ada rounded rectangle. Rounded rectangle ini persegi juga, persegi panjang, tapi dia pinggirnya lengkung. Kayak gini. Nah, mau seberapa lengkung bisa diganti di radius. Di sini ada radius, terus teman-teman bisa ganti mau seberapa lengkung. Misalnya 200. 200 nanti, nah, lengkungnya beda. Misalnya aku ganti, biar nggak terlalu lengkung, aku bikin 50. Nah, beda juga. Semakin besar radiusnya, semakin lengkung pinggirannya. Sudut-sudutnya. Terus ini ada ellipse tool. Ini buat bikin elips ya, atau lingkaran. Nah, kalau mau bikin lingkaran yang perfect ya, yang persis bundar, itu kalian sama hold shift aja. Nah, ini meskipun aku gerak-gerakin, dia nggak berubah jadi elips. Tapi kalau aku lepas hold shift-nya, nah, ya kan? Gitu. Oke, sekarang ada apa nih? Polygon tool. Polygon tool ini bentuk yang sisinya custom. Jadi misalnya kita mau bikin segitiga, berarti di sini di atas itu sides-nya harus 3. Misalnya ini kan udah 3 tuh sides-nya. Nah, terus sama kalau hold shift, dia nggak itu ya, nggak gepeng-gepeng. Terus misalnya aku bikin 7, segi 7 sama sisi. Nah, dia seginya 7. Gitu. Terus next ada line tool. Kalau line tool bisa lah ya, ini bikin garis. Terus ada ini, custom shape tool. Nah, custom shape tool ini, teman-teman bisa pilih shape di sebelah sini. Bentuknya macam-macam. Nah, itu. Tapi kan di sini terbatas ya. Nah, ini bisa load shapes. Nah, jadi misalnya teman-teman mau download, boleh download di Google, cari yang free. Terus kalau udah nanti kita tinggal load shapes aja gitu. Tapi ini jujur aja aku jarang pakai sih kalau ini custom shape ini, karena menurutku agak norak ya, nggak bagus gitu. Maksudnya terlalu biasa shape-nya, bentuknya. Jadi hampir nggak pernah aku pakai. Kayak misalnya nih ya, kita bikin note. Nah, caranya sama ya, tetap harus hold shift ya, supaya nggak gepeng-gepeng. Gitu. Pokoknya apapun bentuknya, kalau mau perfect bentuknya, nggak gepeng-gepeng, itu harus hold shift. Gitu. Next ada text. Ini di sini ada text. Ini kalau aku klik kanan, ini ada horizontal type tool sama vertical type tool. Paling sering ya horizontal ya. Kalau horizontal itu ke samping nulisnya. Ini aku klik aja, terus muncul nih di sini layer 1 teks. Terus aku bisa ganti size-nya di sebelah sini. Misalnya 48. Aku bisa ganti font-nya di sebelah sini. Ntar ini kok nggak mau keluar. Nah, ini. Terus bisa juga ganti ini, mau seberapa, mau italic atau reguler atau bold. Terus ganti ukuran juga bisa. Terus ini mau rata kanan, rata kiri, atau tengah. Misalnya aku tulis dulu. Webinar, misalnya gitu. Nah, terus bisa juga di ini ya, move ya. Move atau resize. Caranya Ctrl T, terus tinggal ini aja, ukurannya mau diganti. Nah, ini larangan ya. Font itu waktu tulisan kita nggak boleh resize dari sini, nih ya, dari atas gini atau dari samping gini. Itu sangat-sangat larang, fatal hukumnya. Karena nanti nggak
bentuknya udah berubah gitu. Tapi kalau mau resize yang perfect itu dari sini nih, ujung-ujung pinggir sambil hold shift. Nah, bisa gini. Ini kita resize sesuai kemauan kita ya. Kalau di sini kan kadang kita nggak tahu seberapa, misalnya ini aku ganti 50. Ternyata segitu. Kalau misalnya, oh kayaknya kurang gede ya, tinggal Ctrl T, terus hold shift sambil gedein. Gitu. Itu untuk teks, warnanya juga bisa ganti di sini. Warna merah, rata kanan, rata kiri, gitu ya. Terus next, ada pen tool. Nah, pen tool ini bisa untuk selection, buat menyeleksi ya di foto. Bisa juga bikin bentuk yang bentuknya itu sesuai keinginan kita gitu. Jadi misalnya ini aku, nah ini terserah aja ngikutin, dia ngikutin mouseku gitu. Ini aku bikin lengkung juga bisa. Nah, bentuknya benar-benar bebas banget. Gitu. Tapi pastikan ini dalam bentuk shape. Kalau misalnya mau bikin bentuk. Gitu ya. Terus, ya hapus. Terus ini tadi pen bucket tool udah, terus gradient tool ini bikin gradasi ya. Di sini ada 5 style gradasinya. Misalnya kita mulai dari sini, ini teman-teman bisa pilih warnanya di sini. Bisa juga edit warnanya. Ini kan ungu sama oranye ya. Tinggal double klik aja di sini. Nah, ganti warnanya gitu. Misalnya aku tetap mau pakai ini. Terus bentuknya yang ini, yang paling kiri. Ini aku bikin layer dulu. Aku taruh di bawah tulisan. Terus aku tarik garis. Nah, kayak gitu tuh. Nah, semakin panjang, dia semakin itu ya, semakin soft. Warnanya semakin nyatu. Tapi kalau semakin pendek, nah. Terus ini bentuknya lain lagi. Ini bulat. Ini juga lain lagi. Beda lagi. Beda lagi. Pokoknya pilihnya di sini ya, pilihannya ya. Oke, ini aku hapus. Terus ada oke, sekarang aku mau masuk ke seleksi foto. Nah, ini udah aku siapin foto. Nah, untuk edit foto ini kan kelihatan ya mouse-nya bergerak-gerak tapi muncul tulisan ini kayak dilarang tuh yang bulat coret itu kan. Ini caranya klik kanan, terus rasterize layer. Nah, sekarang baru kita bisa edit. Kalau tadi kita nggak bisa edit, karena masih dalam bentuk smart object. Nah, sekarang untuk seleksi itu sebenarnya ada beberapa tools ya. Ini ada lasso tool, ada quick selection tool, pen tool juga bisa yang tadi. Ini magic wand tool juga bisa. Apalagi? Iya, itu sih yang sering dipakai. Ini juga bisa nih marquee tool. Tapi kalau marquee tool kan bentuknya, ini lihat ya, marquee tool dia bentuknya cuman persegi sama elips. Padahal kan kita kalau misalnya mau nyeleksi orangnya kan bentuknya itu ya, bentuknya nggak bisa kaku gini ya. Nah, ini bisa pakai lasso tool. Kalau lasso tool itu misalnya nih, aku seleksi apa ya, awan deh. Aku mau ilangin awannya, pakai lasso tool. Cara kita seleksi awannya dulu. Nah, nggak usah rapi-rapi banget. Ini kan awan bentuknya kayak gitu ya. Terus kita shift backspace. Terus pastikan di sini ada tulisannya content aware. Terus klik OK. Nah, hilang deh awannya. Nah, nanti pas kalian fotografi juga bisa kayak gitu. Bisa misalnya ada objek yang nggak bagus, terus mau dihilangin, caranya kayak gitu. Terus, kalau polygonal lasso tool ini lebih kaku ya bentuknya. Dia garis-garis lurus aja. Jadi kurang enak sih kalau ini yang poligonal. Kecuali bentuknya memang lurus-lurus.
Terus ini ada magnetic lasso tool. Nah, ini kalau kita klik magnetic lasso tool ya, terus di sini muncul ada 4 kotak ini. Ini fungsinya beda-beda. Kalau ini untuk new selection, jadi seleksi baru. Terus ini untuk ini nambahin, jadi kombinasi ya. Jadi ini aku contohin aja. Misalnya pakai ini nih, rectangular marquee tool. Nah, ini seleksi baru kan. Terus aku mau tambahin seleksinya di sini. Nah, jadinya kayak gitu. Kalau aku mau kurangin, berarti sebelahnya lagi yang kurangin. Kelihatan kan ya? Terus misalnya ini aku mau bentuknya apa sih, intersection gitu. Perpotongan. Berarti gini. Pakainya yang ini. Ya, lihat ya yang di kiri atas. Sampai sini paham ya? Ada yang mau tanya? Kalau mau tanya boleh chat. Terus, oke. Terus tadi magnetic lasso tool belum ya? Nih, misalnya aku mau menyeleksi si ini payungnya nih. Nah, kalau magnetic lasso tool ini, dia ngikutin garis batas antar warna. Jadi ini kan hitam sama biru ini kan kayak ada garis kan. Dia kayak bentuk garis kan. Nah, dia ngikutin. Yang ngikutin garis itu. Ini tinggal mouse-nya tinggal diarahin aja, dia udah langsung keluar titik-titiknya gitu. Nah gitu. Terus misalnya kalau mau lanjut ke bawah, nah gitu terus sampai ke bawah. Terus katakanlah misalnya ini udah ya, ini aku seleksi sampai nutup gitu. Terus misalnya teman-teman itu maunya nyeleksi seorang-orangnya sama sepayung-payungnya. Nah ini kan payungnya aja kelewatan, terus orangnya juga belum seleksi. Bisa lanjut pakai magnetic lasso tool, ya kan? Ini bisa juga pakai ini quick selection tool. Nah kalau quick selection tool ini bisa lihat di kiri atas. Ini ada new selection sama kayak tadi. Ini buat nambahin. Nah ini kan kita mau tambahin. Terus bisa kita gedein ukuran. Ini kelihatan ya, ukuran brush-nya berubah. Nah, tinggal kita tarik aja. Enak banget kan, cepet kan. Nah, terus kalau ini yang kelewatan, dikurangin. Berarti ini klik di yang sebelahnya, yang kurang. Nah, ini terserah teman-teman ya, lebih suka pakai yang mana. Terus ini kita zoom. Zoom itu shortcut-nya Z. Terus bisa ini ditambah. Oke. Terus kita scroll down. Zoom in. Terus kita seleksi lagi. Nah, gitu. Ini kecilin lagi size-nya. Oke. Terus ini yang area ini nih. Ini sepatunya ya, ini masih sepatunya. Ini bayangannya biarin deh, kalau gitu. Sini sepatunya masih kena lagi nih. Oke, katakanlah gitu ya, biar nggak kelamaan. Nanti teman-teman bisa coba sendiri, yang rapi. Tapi karena kita waktunya terbatas, jadi ini aku cepetin aja. Nah, oke lah, katakanlah gitu. Nah, kalau udah, ini kan kita udah seleksi orangnya ya, modelnya ya. Caranya sekarang, kita klik kanan, terus select inverse. Kenapa kok harus select inverse? Karena yang mau kita hapus itu yang belakangnya. Jadi ini aku hapus, kita delete gitu. Itu caranya untuk seleksi. Bisa juga kalau misalnya nggak select inverse, ini yang terseleksi modelnya ya. Ini ke
kanan bawah, terus kita masking. Nah, bisa juga gini. Terus background-nya langsung kelihatan kan, putih kan. Gitu. Terus udah untuk sesi kayak gitu, terus kita mau save sekarang. Caranya, teman-teman bisa klik file, terus save atau save as. Misalnya ini kita save. Ctrl S ya, itunya shortcut-nya Ctrl S. Terus bisa di-save sebagai file Photoshop, PSD, atau JPEG. Misalnya ini kita JPEG aja. Terus save. Nah, ini bisa masukin quality-nya mau maksimum, high, low, medium, terus oke. Oke, selesai. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Karena waktu kita juga udah kelewat. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada yang mau tanya, bisa lewat chat. Chat di Zoom. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, aku udahin sampai sini. Nanti seandainya mau tanya, mungkin bisa chat dari Telegram. Oke, thank you semuanya.